Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Syiajannah dengan NIM F1S1200015, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil penyelesaian soal pada mata kuliah statistika dasar, yang dimana di sini membahas mengenai uji korelasi parsial. Di sini terdapat soal, diketahui judul penelitian, pengaruh motivasi berprestasi dan suasana kelompok terhadap produktivitas kerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Yang dimana di sini kita membuat sebuah variabel yang mana X1-nya adalah motivasi berprestasi, X2-nya adalah suasana kelompok, dan Y-nya adalah produktivitas kerja pegawai. Setelah diketahui, nilai koefisien korelasi ditemukan sebesar Rx1Y sama dengan 0,45, Rx2Y sama dengan 0,8, dan Rx2-nya adalah 0,5. Yang dimana pertanyaannya adalah, carilah nilai korelasi parsial bila variabel X1 banding X2 dan Y dikendalikan dan ujilah dengan signifikansi 5% untuk uji satu pihak. Di sini saya sudah membuat sebuah penyelesaiannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan langkah-langkah yang telah saya lakukan sebelumnya. Yang pertama, buatlah HA dan HO, HA dan H0 dalam bentuk kalimat, yang mana HA-nya berbunyi, ada pengaruh yang signifikan antara suasana kelompok X2 dengan produktivitas kerja pegawai Y apabila motivasi berprestasi adalah X1 dikendalikan. Dan yang kedua, ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja X1 dengan produktivitas kerja pegawai Y apabila suasana kelompok X2 dikendalikan. Dan yang ketiga, ada pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi X1 dan suasana kelompok X2 apabila produktivitasnya kerja pegawai Y dikendalikan. Dan terdapat pula bunyi H0-nya. Yang pertama, tidak ada pengaruh yang signifikan antara suasana kelompok X2 dengan produktivitas kerja pegawai Y, motivasi berprestasi X1 dikendalikan. Yang kedua adalah tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi X1 dengan produktivitas kerja pegawai Y apabila suasana kelompok X2 dikendalikan. Yang ketiga, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi atau X1 dan suasana kelompok atau X2 dan apabila produktivitas kerjanya pegawai atau Y dikendalikan. Langkah yang kedua adalah buatlah HA dan H0 dalam bentuk statistik, yang dimana bunyinya sama seperti yang di atas, namun ini dalam bentuk statistik yang bisa kita baca. HA sama dengan Rx1 dalam kurung X2 kali Y bukan sama dengan 0. Dan H0-nya adalah Rx1 dalam kurung X2 kali Y sama dengan 0. Dan HA sama dengan Rx2 dalam kurung X1 kali Y bukan sama dengan 0. Dan H0 sama dengan Rx2 dalam kurung X2 1Y yang sama dengan 0. Ada pula HA sama dengan RY dalam kurung X1 kali X2Y yang bukan sama dengan 0. Dan yang terakhir ada H0 sama dengan RY dalam kurung Rx kali X2Y sama dengan 0. Dan langkah ketiga di sini seperti yang sudah kita lihat terdapat sebuah rumus yang dimana memasukkan nilai koefisien korelasi ini.
ke dalam rumus berikut. Yang dimana di sini kita buat sebuah variabelnya, yaitu Rx1Y sama dengan 0,45, Rx2Y sama dengan 0,8, dan Rx1X2 sama dengan 0,5. Bila X1 tetap rumusnya adalah Rx1 dalam kurung Rx2Y sama dengan Rx2Y kurang Rx1Y dikali Rx1X2 dibagi akar dari 1 kurang R2X1Y kali 1 kurang R2X1X2 yang sama dengan kita masukkan angka. Di sini terdapat Rx2Y. Rx2Y di sini adalah 0,8. Jadi kita taruh di sini 0,8 dikurang dengan Rx1Y. Rx1Y di sini terdapat nilainya 0,45 dan dikali dengan Rx1 dan X2. Rx1 X2 ini nilainya adalah 0,5. Jadi di sini kita taruh 0,5 dan dibagi dengan 1 kurang R2X1Y. Di sini X1Y-nya terdapat 0,45, lalu kita kuadratkan. Dan 1 kurang R2X1X2 ini nilainya adalah 0,5 karena X1X2 ini adalah 0,5. Kita kuadratkan juga seperti yang di rumus. Untuk langkahnya, pertama kita kalikan 0,45 dikali 0,5, yang dimana hasilnya adalah 0,225, yang seterusnya dikurang 0,8 dikurang 0,225, yaitu hasilnya adalah 0,58. Dan kita kerjakan di bagian bawah lagi, di sini ada akar, kita selesaikan dulu. Karena di sini kuadrat, kita selesaikan kuadratnya terlebih dahulu, yaitu kuadrat dari 0,45 adalah 0,2025, dan kuadrat dari 0,5 adalah kuadrat dari 0,5 adalah 0,25, yang dimana hasil kurang dari masing-masing ini adalah 0,78 dan 0,75, yang dimana terdapat hasilnya adalah 0,585 diakarkan, maka akar dari itu adalah 0,76. Nah, setelah mendapat hasilnya, kita bagi 0,58 ini kita bagi dibagi dengan 0,76, didapatlah hasilnya yaitu 0,76 juga. Di sini ada X2, bila X2 tetap rumus adalah hanya ada beberapa rumus yang kita ganti. Di sini ada Rx1Y, di sini Rx1Y nilainya adalah 0,45 dikurang dalam kurung Rx2Y. Rx2Y ini nilainya adalah 0,8, maka kita taruh di sini 0,8 dikali dengan Rx1X2, nilainya di sini adalah 0,5. Kita kalikan 0,8 kali 0,5, yang dimana hasilnya adalah 0,4. Yang selanjutnya kita kurangkan 0,45 ini kita kurangkan dengan 0,4, yang dimana hasilnya adalah 0,5. Nah, untuk membaginya adalah akar dari 1R kuadrat X2Y, yang dimana X2Y ini nilainya adalah 0,8, maka 0,8-nya kita kuadratkan. Kita cari hasil 0,8 ini, yaitu mendapat hasil 0,64. Nah, selanjutnya di sini dikali dengan 1 kurang R2 X1X2. X1X2 ini nilainya adalah 0,5, maka 0,5-nya kita kuadratkan, kita cari hasilnya yaitu 0,25. Yang selanjutnya kita kurangkan 1,0
8 kuadrat ini mendapatkan hasil 0,36 dan 1 kurang 0,5 kuadrat ini adalah 0,75. Lalu kita cari akar tersebut, mendapatlah hasil, kita kalikan hasil tadi, lalu kita akarkan, mendapatlah hasil dari itu tadi 0,52. Selanjutnya bagi antara 0,05 dibagi dengan 0,52, dapatlah sebuah hasilnya 0,09. Dan selanjutnya di sini bila Y tetap rumusnya adalah RY dalam kurung X1, X2 sama dengan R X1, X2. Rx1, X2 ini nilainya adalah 0,5, kita taruh di sini 0,5. Dan selanjutnya dikurang dengan Rx1Y, Rx1Y di sini adalah 0,45 dan dikali dengan 0,8. 0,8 di sini adalah ini Rx2Y. Maka kita kalikan 0,45 dikali 0,8 dapatlah sebuah hasil 0,36. Selanjutnya dikurangkan dengan 0,5 mendapatlah hasil 0,14 yang dibagi dengan akar 1 kurang R2 X1Y. Di sini X1Y nilainya adalah 45. 45 kita akarkan mendapatlah 0,225 dikurang 1 dapat hasilnya 0,79 dikali dengan 1 kurang 0,8 kuadrat. 0,8 kuadrat ini hasilnya adalah 0,64. Jadi 1 kurang 0,64 dapatlah hasilnya 0,66. Maka 0,79 dikali 0,66 hasilnya adalah 0,52. Selanjutnya kita bagi 0,14 ini dibagi dengan 0,52 sama dengan 0,27. Langkah selanjutnya adalah menguji signifikansi dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, kemudian ambil kesimpulan. Kaidah pengujian, jika T hitung lebih dari T tabel, maka signifikan. Namun, jika T hitung kurang dari T tabel, maka tidak signifikan. Untuk selanjutnya kita cari dulu T tabelnya yang dimana BB sama dengan N kurang 1 sama dengan 80 kurang 1 sama dengan 79. Yang dimana di sini pada soal tadi 5%, ujinya pada tabelnya adalah 0,05, maka uji satu pihak tabel ini terdapatlah 1,66. Di mana mendapatkan 1,6 ini? Pada tabel nilai kritis distribusi. Nilai kita adalah 79. Di sini kita cari uji satu pihak. Ini dia 0,05. Kita cari nilai kita adalah 79. 79 di sini adalah 1,66. Maka nilai dari T tabel kita adalah 1,66. Soalnya kita cari bila X1 dikendalikan dengan rumus R parsial akar N kurang 3 dibagi dengan akar 1 kurang R2 parsial. Di sini X1 kita mendapatkan nilainya adalah 0,76, maka di sini kita taruh pula 0,76, akar dari 80 yang sudah ditetapkan di atas, dikurang dengan 3, mendapatlah hasilnya 6,67. Dibagi dengan akar 1,0752 kuadrat. Kuadrat di sini dapatkan dari rumus ini, dapatlah hasilnya 0,42. Dibagi 6,67 dibagi 0,42. Mendapatlah sebuah hasil 15,89. Kesimpulannya, ternyata T hitung lebih dari T tabel atau 15,89 lebih dari 1,66. Maka ada pengaruh yang signifikan antara suatu kelompok
kelompok atau X2 dengan produktivitas kerja pegawai atau Y apabila motivasi berprestasi X1 dikendalikan, di mana HA diterima dan H0 ditolak. Di sini juga terdapat bila X2 dikendalikan ada dengan rumus yang sama, namun nilai parsial yang berbeda. Karena di sini X2 ada, jadi X2 kita tadi mendapatkan hasil 0,09, maka di sini kita taruhlah 0,09 pada R parsialnya, dikalikan dengan akar dari 80 kurang 3, mendapatlah hasil 0,79, dibagi dengan akar 1 kurang 0,09 kuadrat, mendapatlah hasil 0,96. Dibagi 0,79 dibagi 0,76. Sama dengan 0,82. Kesimpulannya, ternyata T hitung lebih besar dari T tabel, atau kesimpulannya, maaf di sini ada sedikit kesalahan. Kita perbaiki. Di sini sebenarnya kurang dari. Maka kesimpulannya adalah T hitung kurang dari T tabel, atau 0,82 kurang dari 1,66. Maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi X1 dan produktivitas kerja pegawai Y apabila suasana kelompok X2 dikendalikan, di mana H0 diterima dan HA ditolak. Di sini juga terdapat variabel Y. Bila Y dikendalikan, di sini juga terdapat rumus yang sama, namun R parsial yang berbeda. Nilai dari Y kita tadi adalah 0,27, maka di sini kita taruhlah 0,27 dikali dengan akar dari 80 kurang 3, dapatlah hasilnya 2,37. Dibagi dengan akar dari 1,027 kuadrat, dapatlah hasilnya 0,93. Dibagilah nilai dari 2,37 dibagi dengan 0,93. Mendapatlah sebuah hasil 2,55. Kesimpulannya, ternyata T hitung lebih besar dari T tabel, atau 2,55 lebih besar dari 1,66. Maka ada pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi X1 dengan suasana kelompok X2 apabila produktivitas kerja pegawai Y dikendalikan, di mana H0 ditolak dan HA diterima. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.